Pulau Nusa Kambangan merupakan pulau yang terkenal terutama dalam hal keamanan. Karena di wilayah tersebut ada sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi dan super ketat. Tahanan yang ditahan di sana juga bukan seorang kriminal yang biasa saja, melainkan mereka yang sudah berkali-kali masuk penjara dengan kasus kriminal luar biasa. Selain sebagai penjara, di Nusa Kambangan juga terkenal sebagai tempat eksekusi para tahanan hukuman mati. Tidak heran jika di sana juga terkenal akan kisah mistisnya. Namun, dari banyaknya misteri yang tersimpan di Nusa Kambangan, ada sebuah mitos yang sangat populer mengenai keberadaan makhluk misterius pemakan para mayat tahanan. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan kawuk. Menurut mitos yang beredar, kawuk ini tergolong ke dalam binatang yang memiliki ukuran tubuh yang super besar. Kawuk diyakini masih kerabat dari komodo dan biawak, namun ukurannya jauh lebih besar dari kedua binatang itu. Nama kawuk sendiri masih belum jelas asal-usulnya dari mana. Namun, mitos mengenai kawuk sangat populer karena diyakini mereka adalah pengaman paling luar dari penjara Nusa Kambangan. Kawuk diyakini selalu berjaga di sekitaran penjara dan tak ragu memakan manusia yang berkeliaran atau manusia yang mati dan dilempar keluar dari wilayah penjara. Mitos mengenai kawuk ini ternyata tidak hanya ada di Nusa Kambangan saja. Kisah tentang kawuk pun beredar di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Dahulu, masyarakat Pangandaran memiliki larangan untuk tidak menyimpan mayat di rumah, meskipun mayat itu menghembuskan nafas terakhirnya pada malam hari. Mereka lebih memilih untuk segera melakukan pemakaman agar rumah mereka tidak didatangi oleh kawuk. Menurut mitos, terdapat sebuah teori dahulu bahwa kawuk adalah jelmaan dari seorang manusia yang dulunya menimba ilmu hitam, dan saat dia tewas, dia pun menjelma menjadi kawuk. Mengenai kepastian benar atau tidaknya soal kawuk ini, belum ada hasil riset pasti bahwa kawuk itu ada. Ada yang menganggap bahwa mitos kawuk diciptakan semata-mata hanya untuk menakuti para tahanan Nusa Kambangan agar tidak kabur. Pada zaman dahulu, ada seorang raja sakti yang berasal dari Jawa Timur. Ia memiliki gelar Prabu Aji Pramosa. Ia memiliki sifat yang keras kepala. Pada waktu itu di wilayah Kediri, tepatnya di kerajaan Prabu Aji Pramosa, tinggal seorang resi sakti yang bernama Resi Kano, atau biasa dipanggil Kiai Jamur. Prabu Aji Pramosa merasa tidak suka karena ada yang menandingi kesaktiannya. Ia menganggap Resi Kano sebagai musuhnya. Oleh karena itu, ia mengadakan rapat untuk menenteramkan hatinya dengan alasan untuk menyelamatkan kerajaan. Pada rapat itu diputuskan Resi Kano harus diusir dari wilayah kerajaan atau dibunuh. Para penggawa, kalian tahu tidak? Saat ini negeri kita sedang terancam bahaya, tanya Prabu Aji Pramosa. Hamba belum tahu. Bahaya apa yang mengancam negeri kita? Tanya seorang penggawa. Sumber bahaya ini memang tidak tampak, tetapi pengaruhnya membahayakan. Ia adalah Resi Kano, kata Prabu Aji Pramosa. Resi Kano, beberapa penggawa tampak tidak percaya. Ya, Resi Kano. Ia memang terlihat baik, tetapi tidak dengan tingkah laku dan pemikirannya. Oleh karena itu, kita harus mengusirnya dari negeri ini, seru Prabu Aji Pramosa. Antara percaya dan tidak, tetapi pada akhirnya para penggawa itu sepakat mengusir Resi Kano. Sementara itu, Prabu Aji Pramosa merasa puas karena para penggawanya telah terhasut. Berita tentang pengusiran itu terdengar oleh Resi Kano. Ia berpikir untuk meloloskan diri meninggalkan Kediri. Ia merasa benci atas keserakahan sang raja. Kepergian Resi Kano diketahui oleh Prabu Aji Pramosa. Ia merasa murka karena Resi Kano belum mati. Dengan itu, Prabu memerintahkan para penggawanya untuk menangkap Resi Kano hidup-hidup.
Resi dipersalahkan karena meninggalkan kerajaan tanpa seizin raja. Resi Kano meninggalkan kerajaan Kediri dengan perasaan sedih dan benci kepada Prabu Aji Pramosa. Ia pergi ke pantai selatan Pulau Jawa. Ia terus menyusuri pantai ke arah barat. Sampai di dekat Cilacap, Resi Kano memilih tempat yang sunyi dan sulit dijangkau orang. Kemudian ia bertapa di situ. Berkat kegigihan beliau, akhirnya Prabu Aji Pramosa berhasil menemukan tempat persembunyian Resi Kano. Namun, tiba-tiba saja Resi Kano lenyap. Seketika, Nusa Kambangan terdengar suara gemuruh dan angin ribut. Namun, Prabu Aji Pramosa dapat mengatasinya dengan mantra miliknya. Setelah keadaan tenang, muncullah seekor naga raksasa hendak menelan Prabu. Naga itu mengakibatkan ombak laut selatan semakin besar. Hal itu membuat penghuni lautan yang berupa penyu dan kura-kura bermunculan di sekitar Teluk Cilacap. Kemudian, teluk itu diberi nama Teluk Penyu. Prabu Aji keheranan melihat kejadian itu. Ia melepas anak panah dan mengenai perut naga raksasa. Seketika matilah naga raksasa itu dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Kemudian, muncullah seorang putri cantik dari arah timur. Putri itu berlari-lari sambil memanggil Prabu Aji Pramosa. Ketahuilah, aku adalah Dewi Wasowati. Aku berada di sini karena dikutuk. Berkatmu aku kembali menjadi manusia. Sebagai balas budi, aku persembahkan sebuah cangkok kembang Wijaya Kusuma. Cangkok kembang Wijaya Kusuma ini tidak dapat ditemukan di alam biasa. Barang siapa memiliki cangkok ini, ia akan menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Terimalah persembahanku ini. Mendengar hal itu, gembiralah hati Prabu. Ia segera mengerahkan kekuatannya untuk menyeberangi samudra yang gelombangnya besar itu. Sewaktu menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada Prabu. Prabu Pramosa, engkau menjadi saksi. Ketahuilah, pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karena ini kuberi nama Nusa yang berarti pulau, karena di pulau ini aku telah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, dan aku tambahkan nama itu dengan Kembangan. Suatu saat nanti kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan. Setelah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, seketika lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa segera melompat ke atas karang dan segera mengayuh dayung kembali ke pantai. Karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijaya Kusuma yang digenggamnya terlepas dan hanyut. Ia baru menyadari bahwa cangkok yang dipegangnya hilang ketika sampai di pantai. Ia sangat terkejut dan murung. Akhirnya, dengan tangan hampa, ia pulang ke Kediri. Tidak lama berselang, terdengar berita bahwa di atas karang Pulau Nusa Kambangan tumbuh pohon yang aneh dan ajaib. Prabu Aji Pramosa segera menuju ke sana. Betapa terkejutnya ia, ternyata pohon ajaib itu adalah kembang Wijaya Kusuma yang pernah ia terima dari Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa tertegun, dan ia merasa menyesal karena teringat kata-kata Dewi Wasowati, bahwa siapa yang mempunyai bunga Wijaya Kusuma akan dapat menurunkan raja-raja Jawa. Namun, nasi telah menjadi bubur. Ia sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh penguasa dunia. Akhirnya, sang Prabu pulang kembali ke istana bersama pengikutnya.